Salam jemaat Tuhan, selamat bertemu, selamat beribadah buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan ini. Demikian juga buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam secara talian online dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga kamu. Puji Tuhan, pada pagi ini kita berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan kesaksian pribadi saya, di mana 2 minggu yang lalu, awal bulan 9 yang ini, saya mengambil cuti untuk pulang ke kampung melihat orang tua saya, sekaligus ada sebuah pelayanan yaitu ulang tahun kebangunan rohani yang ada di Long Onai 2016 yang lalu. Jadi saya pulang kira 2 dalam 1 lah, ataupun 1 dalam 2. Apa yang betul? 1 dalam 2. Saya pulang lihat keluarga, sekaligus ada pelayanan yang ada kita lakukan di kampung. Nah, sebelum saya pulang ke kampung, memang kalau saya menyebut tentang revival ataupun kebangunan rohani 2016, kuasa jahat, boleh dikatakan kuasa setan, selalu cuba mengganggu saya ataupun family. Karena mungkin saya melihat iblis tidak suka bila saya menyebut tentang revival, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan inilah first time saya pulang untuk ulang tahun itu. Sebelum saya pulang ke kampung, saya minggu sebelum pulang ke kampung memang saya sangat sibuk, sangat padat program saya, sehingga untuk persiapan pun saya susah sekali untuk urus persiapan. Nah, saya singkatkan cerita, sebelum hari 4 itu saya pulang ke kampung. Malam hari 3 ada sel group. Lepas sel grup, kebaktian persekutuan EJK kami peringkat negeri diadakan juga pukul 10.30 hingga pukul 12.30 pagi. So agak lambat untuk tidur. Bila saya tidur, waktu saya tidur, saya terbangun dalam pukul 1 lebih. Saya melihat seperti ada satu benda hitam dekat katil kami. Sepertinya seperti sedang menyekik, sedang cekik seorang budak nampaknya. Saya coba tutup mata saya kembali sebab saya masih mau tidur. Saya terbangun tuh sebenarnya. Saya coba buka mata saya kembali. Saya lihat benda itu mendekat saya. Tadi dia jauh, sekarang sudah dekat dengan saya. Sepertinya dia mau cekik saya. Saya doa dan terus duduk. Saya lihat tidak ada, dan saya punya bulu romah ini berdirilah ya. Kebetulan rambut saya memang berdiri juga kan. Haleluya. Jadi saya lihat di almari kami ada rupa manusia di sana. Dan kepalanya dia tertarik ke atas, ke bawah. Saya doalah. Dan saya coba naturalkan pikiran saya bahwa itu bayangan dari luar, sebab ada juga cahaya sedikit dari lampu dari luar masuk bilik kami. Tapi betul-betul rupa. Saya doa dalam nama Yesus. Lepas itu hilanglah. Dan saya doa anak saya, doakan istri keluarga saya, dan baru saya tidur. Tapi masa saya lihat itu, saya punya pikiran otomatis pergi ke kampung, saudara. Saya punya pikiran membayangkan apa yang berlaku di kampung. Saya singkatkan ceritanya, saya pulang ke kampung sebelum revival, sebelum kebaktian itu diadakan, saya dengan saya punya anak buah pergi jala ikan. Sebab masa saya pulang air sangat besar, susah untuk kecil. Biasanya kita suka pergi ke sungai, tetapi karena air besar kami doa simpan umpan lah, kita simpan umpan, nanti ikan pergi makan baru kami doa jala begitu. Jadi selepas itu saudara, ketika kami doa sudah jala, plan mau pulang ke rumah. Nah,
Saya ada bawa mercun. Mercun ini biasa, sudah dari kecil saya biasa main mercun juga dengan kanak-kanak kita suka main mercun. Lalu saya ambil mercun ini, saya letupkan. Saya ambil satu mercun itu cukup besar juga. Saya rasa saya yang nomor 1 paling besar. Yang paling besar yang orang kasih letup pakai tangan itu. Saya nyalakan, saya buang. Pam. Saya nyalakan yang kedua di tangan saya. Baru saja 2 saat, saya rasa 2 saat, terus dia meletup di tangan saya. Pam! Saya seperti mimpi, saudara. Mungkin ada juga yang, alah pastor main mercun kah? Tidak apalah, saya perlu ceritakan ini. Bila dia meletup di tangan saya, seperti mimpi saya kena, atau dia meletup. Sebab itu bukan tempo dia meletup, belum saya sempat buang. Saya masih pegang letter, macis di tangan saya begini. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau mengikut keadaan mercun ini, ada beberapa orang yang pernah pegang mercun yang seperti sejenis ini, hancur tangan, saudara. Ya, tapi tangan saya ada. Kamu boleh lihat tangan saya ini yang pegang mercun itu, tangan saya selamat. Dan memang ada luka, tetapi selamat tangan saya. Dan itu tidak membuat saya harus pulang tidak mengikuti revival itu. Nah pada malam itu, 1 hari berikutnya, suara datang kepada saya. Bunyinya begini, iblis tidak dapat menghalang kamu untuk mengikuti revival ini. Baru saya perasan, saudara, bahwa ini juga angkara cara dunia, cara kuasa jahat untuk menghalang melihat pekerjaan Tuhan. Dan memang benar, sewaktu ulang tahun revival kita di Long Onai yang baru bulan 9 baru saya kembali ini, banyak perkara yang ajaib Tuhan buat. Banyak penyataan yang Tuhan nyatakan. Ya. Saya secara pribadi juga mengalami sesuatu yang unik sekali, yang tidak biasa orang alami. Ketika kami sedang berdoa, saya mengalami kesejukan seperti ada karan. Dan saya sendiri digerakkan untuk pergi cukup sentuh mereka. Dan itu part yang boleh saya ceritakan panjang, ya. Tapi saya tidak akan ceritakan jauh ke arah itu. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan luar biasa, saudara. Tuhan melakukan pekerjaannya. Memang iblis tidak akan senang, iblis tidak akan suka dengan pekerjaan Tuhan ataupun apabila kita berlawanan dengan kuasa jahat, memang iblis akan melawan kamu juga. Sebab itu saya melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Secara pribadi dalam keluarga saya, sengaja saya tidak ceritakan isu yang berlaku di rumah kami karena saya akan tinggalkan istri dan anak kan. Nah, puji Tuhan, sebab istri saya juga sebelum saya pulang, kalau tidak silap saya 1 minggu dia ambil puasa sendiri. Saya tidak tahu apa dia puasa. Saya tanya puasa apa, dia pun tidak tahu. Tapi dia sudah sedia 1 minggu lebih awal berpuasa untuk situasi yang berlaku. Jadi saya bersyukur itu semua plan Tuhan untuk cover, melindungi kita semua. Haleluya. Itu sedikit kesaksian saya secara pribadi. Nah, kembali kepada firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita membuka di dalam Roma pasal yang Roma pasal yang ke-3 ayat 1 hingga yang ke-20. Roma pasal yang ke-3 ayat 1 hingga yang ke-20. Saya tidak simpan ayat firman Tuhan ini dalam slide, tetapi saya mau kamu masing-masing melihat ayat ini dan kita membacanya karena ini sangat banyak apologetik di mana dia bertanya dan menjawab. So kita mau melihat teks kita masing-masing supaya kita baca mungkin dapat lebih cepat tangkap daripada bahagian ini. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ayat 1 saya membaca. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah?
Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat yang kelima, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Kita sambung ayat yang ke-9. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dalam pembacaan ini saudara, saya mengangkat satu topik, satu tema yang akan kita bahas bersama, yaitu virus Kristen. Wow, virus Kristen. Bila kita sebut saja virus ini, virus adalah sesuatu yang mudah kita mengerti, senang kita pahami. Kalau kita sebagai petani yang selalu merusakkan ladang atau kebun, tanaman yang kita buat adalah satunya tikus. Selain itu ada ulat. Kita tak tahu dari mana ulat itu datang. Tetapi baru-baru ini saya pulang, ada yang berkata, mama saya sendiri berkata, di mana orang yang awal pergi nugal ladang itu, tikus pergi korek itu tugal, lubang tugal itu, dan mereka korek, kasih keluar itu padi dan makan itu padi. Aduh, yang ditanam. Nah, kalau kita melihat padi saudara, karena saya berpengalaman sedikit tentang seorang pekebun ataupun seorang ladang, buat ladang, petani, banyak yang merusak, monyet lah, binatang, payau pun ada, tikus dia potong-potong, belalang, semua ini boleh merusakkan ladang tersebut. Nah, kalau kita melihat secara teknologi juga, kalau kita ada handphone, kalau kita ada laptop, kalau virus itu masuk ke dalam laptop kita, masuk dalam kita punya handphone, maka semua dia akan merusakkan dokumen-dokumen yang kita ada. Dia akan boleh dikatakan berusaha mengganggu, merusak, menjatuhkan, membuat sesuatu yang tidak baik kepada dokumen penting kita. Sehingga akhirnya kita kehilangan benda yang kita cari.
Sehingga akhirnya kita tidak dapat buka dokumen kita. Ataupun orang lain curi dokumen kita. Karena virus itu telah merusak laptop ataupun handphone kita. Dan hari ini saudara, saya mau kita belajar tentang virus Kristen. Di mana dalam pembacaan ini kita dapat melihat di mana ada beberapa virus yang boleh merusakkan keharmonian kehidupan orang percaya pada mula-mula pertumbuhan gereja pada awalnya. Ya. Dan ya, yang pertama yang kita lihat adalah virus yang pertama, roh agamawi. Boleh saya katakan agamawi di sini, terlalu sensitif isu yang seperti ini. Saya sebut agamawi, roh agamawi. Nah, saya sebutkan, saya baca di sini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah guna sunat? Kalau kita melihat teks ataupun pembacaan sebelumnya, yaitu pasal 2 yang telah dikhotbahkan oleh pastor kita pada minggu yang lepas, juga menyentuh tentang hal sunat, hal tentang hukum Taurat. Nah, kalau kita kembali kepada situasi pada masa itu, kepada zaman Yesus, orang yang sangat terkenal ataupun orang yang sangat berpengaruh di sinagog ataupun di rumah ibadat adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka sangat berkuasa ataupun berpengaruh kuat di semua sinagog. Mereka boleh menghalang, mereka boleh menghenti, mereka boleh menangkap karena mereka memiliki otoriti ataupun kuasa yang sangat berkuasa pada masa itu. Nah, apatah lagi apabila disebut tentang orang Yahudi dalam bahagian ini, di mana orang Yahudi bersama dengan orang Yunani, mereka dulu tidak bersama. Pergaulan mereka orang kumpulan Yahudi ya orang Yahudi, orang Yunani yang orang Yunani. Tetapi ketika Kristus hadir, ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan, mulailah ada community orang percaya. Nah, ketika community orang percaya sudah ada saudara, mulai ada satu virus yang diantara mereka yang boleh mau merosakkan mereka. Apakah virus itu? Agamawi mereka, yaitu orang Yahudi. Di mana mereka melihat bahwa mereka ini lebih spesial daripada yang lain. Mereka ini ada dikatakan first class, orang lain itu second class. Ya, mereka merasa kalau diukur dari segi keyahudian mereka itu lahir secara Yahudi. Contohlah, saya ini Kenya yang paling spesial. Ini Kayan, ini Iban, ini yang lain-lain ini kurang spesial. Bayangkan kamu lihat keadaan ini berlaku di gereja. Ataupun Iban yang paling spesial. Itu Kenya, Penan, semua ini. Kamu itu second class. Kalau kita melihat keadaan pada hari ini. Senang kita terjebak saudara. Dan bukan saja itu. Itu berbicara kelebihan orang Yahudi. Dan dikatakan juga sunat. Orang Yunani ataupun bangsa yang lain, masa itu bukan orang yang bersunat saudara. Dan minggu lepas kita sudah jelaskan, pastor kita juga bicara tentang sunat. Sunat yang sebenarnya bukan secara lahiriah kata Paulus. Tetapi sunat yang sebenarnya ada sunat hati kita. Apa guna semua lahiriah ini dilahir secara orang Yahudi. Sunat secara orang Yahudi secara lahiriah. Tetapi perwatakan gaya hidup kita bertentangan dengan hukum Taurat ataupun firman Allah. Semua itu tidak guna kata Allah, kata firman Tuhan. Sebab itu di dalam bahagian ini kenapa saya kata kenapa Yesus selalu menengking ataupun berkata kepada orang Farisi ahli Taurat masa itu, orang munafik. Dia menegur mereka dengan sekeras-kerasnya. Kenapa? Sebab mereka memang orang Yahudi. Mereka memang orang bersunat. Tetapi secara praktikal hidup mereka untuk mengikuti hukum Taurat tidak ada. Mereka hanya buat peraturan protokol untuk orang lain. Tetapi mereka sendiri tidak mengikuti firman Tuhan. Ini bahaya saudara. Virus Kristen hari ini yang pertama roh agamawi. Mungkin dulu tidak sama seperti hari ini. Orang Yahudi dan orang Yunani. Mungkin lain situasi hari ini. Kadang-kadang kita membawa protokol lebih besar daripada firman Tuhan. Peraturan lebih besar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan membicara tentang kebaikan Allah. Tetapi kita meletakkan protokol lebih ketat daripada firman Allah. Luar biasa kau saudara.
Kalau kita adalah orang yang membuat protokol melebihi firman Tuhan, bertobatlah. Sebab kita telah menjadikan peraturan demi peraturan manusia menjadi firman Allah. Sedangkan firman Allah yang sebenarnya kita abaikan apa yang sebenarnya. Sampai ada sebagian orang berani buat keputusan, kamu tidak boleh masuk gereja. Wow. Tapi gereja kita tidaklah begitu. Saya percaya semua kita tidaklah seperti itu. Amin saudara. Tapi kalau ada sampai satu tahap begini, ini tidak boleh masuk gereja, dia ini aliran lain. Oh, dia ini orang berdosa, dia ini tidak betul nih, jangan biar dia masuk gereja. Oh, kamu tahu minggu lepas dia ini pencuri, tak boleh masuk gereja. Oh, yang masuk gereja siapa? Saudara Yahudi ini? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika revival di kampung kita 2016, adik saya sendiri mengakui di hadapan Tuhan dan meminta maaf kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia terperangkap dengan agamawi manusiawi kita hari ini. Di mana dia berkata begini, saya melihat golongan ini dulu tidak penting. Golongan second class. Dia tidak peduli, dia merasa apa mereka. Tetapi ketika Tuhan tolong jamah sentuh dia. Dan dia berkata dengan saya, baru saya sadar bahwa saya dan dia sama berharga di mata Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, saya mau mengingatkan kita semua pada pagi ini bahwa virus Kristen, orang percaya ya, yang sudah ada golongan orang percaya, tidak salah kita ada protokol, tidak salah kita ada peraturan, tapi jangan melebihi firman Tuhan. Itu baik saudara, untuk kebaikan pelayanan. Tetapi melebihi firman Tuhan itu tidak, itu dikatakan agamawi. Ya, saya pernah alami ini dalam pelayanan. Sebab itu saya sebut ini begini. Pernah berlaku dengan segelintir orang juga. Sebab itu saya perlu, dan ini juga boleh terjadi di mana-mana kalau kita tidak berwaspada. Dan juga bukan hanya di sana, dikatakan banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Nah, sebenarnya orang Yahudi ini dipercayakan firman berarti melalui mereka dan kepada mereka menjadi berkat kepada orang lain. Dan kalau kita baca ayat 3 sampai yang ke-6 sampai ke yang ke-8, mereka mulai mempersoalkan sama ada Tuhan adil atau tidak, sama ada Tuhan setia atau tidak. Sehingga ayat yang ke-8, kalau kita membaca ayat ke-8 itu dia berkata di mana kalau kita melakukan dosa itu menambahkan kemuliaan Allah, ayo mari kita buat salah saja. Hari ini ada golongan juga seperti ini. Sebab itu saya katakan roh agamawi ini banyak saudara. Bukan hanya satu step. Tetapi kalau kita melihat dari bahagian ini. Di Roma ini sudah terjadi. Di mana mereka sangat meyahudikan mereka secara lahiriah. Dan satu golongan lagi. Mereka berkata tidak apa buat salah. Kalau kita buat salah. Kan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kesalahan kita. Berarti salah menggunakan anugerah. Tuhan memberi anugerah keselamatan. Tetapi disalah guna, biar buat apa saja, tidak apa kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Ada orang pakai lesen Yesus, suka-suka saja, buat apa saja. Tak apa, kemuliaan Tuhan akan tetap dinyatakan. Sebab itu saya katakan virus Kristen adalah yang pertama itu roh agamawi kita sendiri. Puji Tuhan, semua kita bukanlah begitu, amin saudara. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak lari daripada firman Tuhan. Karena salah satu daripada pilar kita awal DNA adalah kedaulatan firman Tuhan. Keutamaan firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan diutamakan. Bukan peraturan, bukan protokol. Dalam gereja hari ini, apa yang selalu diutamakan? Kadang-kadang politik diutamakan. Politik kita tidak sama saudara. Politik si A lain, politik si B lain. Kadang-kadang satu baris pelayanan. Kita saling memandang tidak ngam satu sama yang lain. Tapi satu gereja. Allah. Itu bahasa yang sedih. Allah.
Puji Tuhan, haleluya, angkat tangan semua. Tapi dalam hati masih agamawi selalu. Apa sih ini? Keluar dari gereja, kita tunjuk sana sini sudah. Sebab itu saudara, protokol dunia. Kadang-kadang kita menghormati yang berkedudukan. Mari datang ke depan. Yang kotor-kotor, mari duduk belakang. Tidak ada lah yang kotor-kotor ya. Tapi senang sekali orang terperangkap seperti itu. Adakah kamu tengok yang begitu di gereja, di perayaan besar-besar? Sebab itu saudara, kita mulai kurang melihat kedaulatan Tuhan. Saya harap gereja yang lain juga melihat kedaulatan Tuhan yang terutama di gereja. Bukan kedaulatan protokol dan manusianya yang diagung-agungkan. Ya. Sehingga kadang-kadang saudara, kita buat pelayanan. Saya mau cerita jujur. Buat pelayanan, protokol satu sama lain saling menggigit, habis kau. Gereja ataupun anak-anak muda, orang-orang lain, keluarga teraniaya, tidak cukup makan ataupun sebagainya. Untuk pergi ke sana, kita buat protokol. Kamu harus naik bukit, turun bukit. Sudah limpas ini, harus bincang dengan ini. Baru sampai sana. Kalau dia mati sudah dia. Minggu depan baru kau sampai sana. Protokol bagus, bukan saya tentang. Tapi jangan melebih-lebihkan daripada firman Tuhan. Yang baik, sesuai firman Tuhan, lakukan. Jangan pula agenda manusia yang hadir di dalam agenda Tuhan. Agenda manusia selalu bertentangan dengan agenda Tuhan. Bila kita dikuasai ego kita. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, saya percaya agenda Tuhan tidaklah akan mudah, tidaklah susah untuk dibuat. Oleh yang demikian saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar pada pagi ini bahwa di manakah kita hari ini, di mana perikop ini, bahagian ini, yang pertama ini mengajar saya sendiri, yaitu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan, menjadikan saya dan ciptaan saya telah menjadikan saya baru ya. Ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti hidup kita baru di dalam Tuhan. Saudara semua bernilai di hadapan Tuhan. Tidak ada orang ini ini kelas yang lain, tapi kita sama bernilai di hadapan Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dalam bahagian ini adalah kita tidak boleh menyombongkan diri dengan disiplin yang ada pada kita. Kita tidak boleh menyombongkan diri dengan perbuatan baik yang banyak kita buat. Oh, dia tidak kurang baik, saya banyak baik. Kenapa? Karena saya banyak buat benda ini, saya banyak buat itu, saya banyak sumbang uang, saya banyak bantu orang, saya lakukan kerja amal ini, itu, ini. Dia tidak, dia duduk rumah, dia apa dia buat? Dia kurang baik. Otomatis kita pikir, oh kurang baik, saya baik. Adakah kita? Memang tidak ada orang akan cakap begitu, tetapi secara pikiran kita sudah mulai menguasai kita. Oh dia kan itu hari pergi curi. Saya ini, mana ada saya buat begitu? Saya baik, dia kurang baik. Bila dalam gereja kita mulai pikir saya baik, dia kurang baik. Sebab itulah saudara, mari kita belajar diri kita sendiri dan nanti kita akan lihat. Sebab bahagian ini kita sentuh ini, nanti minggu depan saya lihat dia dibicara tentang iman. Ya. Nah, yang kedua, virus orang Kristen hari ini adalah dosa. Kalau kamu baca ayat 9. Hingga yang ke-20 disebut semua isu tentang dosa. Saya baca ayat ini saja. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dalam bahagian ini secara menyeluruh menyebut bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Sama ada saya sebagai seorang pastor, sama ada seorang pelayan, siapapun kita, apapun status kita, kita di bawah kuasa dosa. Tetapi nanti kita belajar minggu depan lebih dalam tentang iman itu. Itu akan membuat kita lebih mengenal tentang
apa yang sebenarnya perbezaan orang percaya dan tidak percaya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, di dalam bahagian ini saya simpulkan, dosa-dosa itu, kalau kita baca ayat 10 dan ke-11 itu, saya membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia, berkata begini, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tidak seorang pun yang benar di sisi Allah, tidak seorang pun yang memahami apa yang benar, dan tidak seorang pun menyembah Allah. Ini berbicara tentang sikap manusia yang hidup di bawah kuasa dosa. Yang ayat yang ke-12 itu berbicara tentang perbuatan, yaitu kalau ayat 12 itu, semua orang sudah menjauhkan diri daripada Allah, semuanya sudah sesat, tidak seorang pun berbuat benar, seorang pun tidak. Ayat 13-14 itu bicara tentang perkataan. Ayat yang ke-15 hingga yang ke-17 itu bicara tentang tingkah laku. Bahwa ini berbicara bahwa seluruh kehidupan kita senang sekali terjerumus dari dosa. Jujur ya, secara fisik kita tidak mungkin tidak berbuat dosa. Tetapi secara mata kita, secara hati kita, mungkin satu hari kita ada buat dosa, betul kan? Sebab itu saudara, yang Paulus bicarakan kepada jemaat masa itu, orang di Roma masa itu, sunatlah hatimu. Bukan lahiriah, sebab lahiriah mereka sudah, oke, Yahudi, Tapi yang Tuhan mau bukan ini, perbuatan mengikuti firman Tuhan itu yang Tuhan mau. Sebab itu saudara, ini mengingatkan kita bahwa hidup kita di bawah kuasa dosa. Hari ini waktu kita pulang, pikiran kita mulai jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin berpikir, kereta yang lalu laju ini siapa ini? Tidak ada disiplin, tidak ada peraturan. Pikiran kita sudah mulai cakap. Walaupun mulut tidak mengeluarkan suara, pikiran kita melayang begitu. Sampai di rumah, contoh kalau saya ada anak, kan saya ada anak. Bagi yang lain mungkin tidak. Kalau saya sampai rumah, mungkin anak bergaduh, mereka gaduh. Apa ini gaduh? Marah mulai keluar. Tidak kau cakap, tapi di hati kau sudah marah. Pergi ke pasar, kau tengok orang, datang satu perempuan, tidak ada baju, tidak ada seluar. Kau tengok dia. Mata kau sudah buat. Buat apa? Buat dosa. Tapi pakai baju, Sebab itu saudara kita hidup di bawah kuasa dosa. Sebab itu kita mengenal diri dulu. Dan bukan berarti kita jangan terperangkap, dengar baik-baik. Sebab itulah sebahagian daripada golongan Yahudi juga berkata, ya kita sudah ada Tuhan, buat dosa saja. Sebahagian tadi melebih-lebihkan golongan Yahudi, sunat mereka. Sebahagian daripada ayat yang 3 ke 8 itu lebih berbicara tentang tidak apa, kita buat salah, Tuhan kan setia. Buat salah, tapi Paulus berkata sekali-kali tidak. Orang yang seperti selayaknya dihukum, dia katakan. Berarti kalau kau pakai lesen Yesus, suka hati buat salah, Tuhan pun hukum kau. Macam mana? Nah, saudara, kalau kita belajar daripada dosa ini, saya di bawah kuasa dosa. Sebab itulah kita perlu ada Yesus dalam hidup kita. Bila Yesus dalam memimpin kita, Roh Kudus akan menerangi cara pandang kamu. Buah roh bersinah, ada begitu? Buah roh bergaduh, ada begitu? Bila roh Tuhan memimpin kita, buah kebenaranlah yang kita hasilkan. Bukan buah dosa. Bukan sikap, perbuatan, perkataan, tingkah laku kita ini akan dimatikan karena pimpinan Roh Kudus. Dan bukan berarti kita sudah kudus bersih. Kita dibenarkan, kita akan dilihat terang, kita dilihat baik oleh karena darah Yesus, saudara. Tapi sekali lagi, bukan sebab darah Yesus ada lesen buat dosa. Virus hari ini, sebagian pribadi kadang-kadang berkata, tidak apa, saya ada Tuhan. Suka hati saya, suka-sukaku Tuhan.
Suka-sukaku, pergilah kau suka-sukaku kalau begitu. Jangan pakai nama Tuhan. Betul. Ini virus. Virus siapa? Virus kamu sendiri. Virus Kristen hari ini. Ideologi, pandangan sendiri. Pandangan doktrin yang ada pun banyak hari ini. Sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Sama ada kita orang Yahudi, tidak Yahudi, siapapun golongan kita, apapun bangsa kita di seluruh dunia ini, kita memang di bawah kuasa dosa itu. Tetapi bukan berarti kita mengizinkan dosa berkembang, bertumbuh dalam hidup kita. Tetapi nanti kita lihat minggu depan itu, saya percaya tentang iman di dalam Yesus. Itu yang akan membuat saudara berbeda dari orang lain. Oleh yang demikian jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Tetapi saya mau mendorong saudara seluruh jemaat Tuhan yang ada. Bahwa virus Kristen, ada dua saja yang saya sentuh malam hari ini. Yang pertama itu agamawi. Terlalu agamawi. Melebih-lebihkan peraturan daripada firman Tuhan. Dan kita akan terperangkap daripada perkara ini. Kita boleh cek sama ada itu peraturan dalam keluarga kita. Peraturan pribadi kita. Ataupun gereja kita. Adakah dia melebihi daripada firman Tuhan? Sampai kita mengucilkan orang. Tak boleh masuk gereja. Kamu golongan ini. Kamu tidak layak. Orang yang panjang rambut datang gereja. Kau duduk belakang. Jangan pergi depan. Malu gereja. Kita lihat diri kita. Oleh yang demikian jemaat Tuhan yang saya kasihi, sedikit perkongsian daripada saya cuti revival itu. Protokol, saya boleh cakap soal protokol lah ataupun peraturan. Ketika kebaktian, kebanyakan revival, dia tidak bermula kena protokol. Tetapi pekerjaan Tuhan lain daripada yang lain. Yang pimpin pujian, yang pimpin doa, selesai. Tetapi kalau Tuhan bekerja, dia tidak ikut protokol itu. Kadang-kadang orang yang berdoa, ada lagi orang yang lain akan berdoa. Berarti dia sudah melanggar, dia tidak ngam dengan protokol yang sedia ada dari mula. Ada orang berkata, tak boleh, ini protokol kita. Tapi kalau itu cara Tuhan, saya sarankan kita. Tidak semua caranya, sebab itu saya katakan tadi, protokol itu baik. Tetapi jangan sampai ia melebihi daripada firman Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan sebuah nyanyian. Mari kita nyanyikan satu nyanyian, selidiki aku. Ya, kita lihat diri kita terlebih dahulu saudara. Kalau kita melihat daripada virus yang merusak Kristen, orang percaya hari ini. Sama ada protokol rumah tangga kamu. Peraturan rumah tangga. Sebab itu tidak semuanya akan sama persis seperti zaman orang Yahudi. Isu yang berlaku pada masa ini adalah orang Yahudi, golongan Yahudi dan orang Yunani. Mereka menganggap mereka lebih baik. Dan mereka adalah orang yang bersunat. Menganggap orang yang lain lebih jauh daripada mereka. Mereka sudah bersih. Sebab sudah sunat. Dan orang lain itu orang berdosa. Sebab mereka belum bersunat. Itu secara lahir ya saudara. So itulah kita belajar daripada bahagian ini. Jangan sampai kita sombong. Karena kelebihan disiplin rohani kita. Tetapi membuat kita semakin
mencari Tuhan, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, haleluya. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama katakan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu Haleluya. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. benar Tuhan. Selidiki hati kami Bapa Sorgawi. Lihat hati kami. Sama ada hati kami sudah diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Sama ada kami di bawah golongan agamawi hidup kami. Melebih-lebihkan sesuatu yang menjadi keutamaan kami dalam dunia ini. Dan menduakan firman Tuhan. Sama ada kuasa dosa itu yang semakin membesar dalam hidup kami, atau anugerah Tuhan yang semakin bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan, hamba mau berdoa, kalau ada jemaat-Mu, kalau ada di antara kami yang hari ini dosa yang sedang bertumbuh dan semakin banyak dan belum mampu dilepaskan, di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun kami Tuhan, Engkau tolong supaya kami mampu mencabut akar itu di dalam nama Yesus. Kami rindu Roh Kudus-Mu menuntun kami dan iman kami tidak goyah. Kami juga berdoa, mungkin ada sistem-sistem yang berlaku, sama ada di gereja, dalam rumah tangga, dalam bisnis, yang meletakkan protokol dunia dan bukan Tuhan yang diutamakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya Tuhan tolong kami untuk melihat, supaya kami tidak menjadi orang yang dikatakan roh agamawi, memperbesar-besarkan peraturan dunia dan meniadakan firman Tuhan, mengurangkan firman Tuhan di dalam pelayanan, di dalam hidup atau keluarga kami. Terima kasih Yesus, tolong kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya.
syukur telah bersama kami pagi ini, telah memberkati kami melalui pujian penyembahan kami. Bahkan firman-Mu yang sangat sederhana, biarlah menjadi berkat pedoman untuk hidup kami bersama Tuhan. Dan Tuhan pimpin seluruh jemaat-Mu, pimpin kami semua, seluruh kegiatan dan aktiviti kami. Sama ada hari ini, esok, sehingga minggu yang berikutnya kami boleh bertemu lagi dengan keadaan yang sehat atas pemeliharaan Tuhan. Jemaat-Mu yang ada, yang mungkin dalam keadaan sakit, yang mungkin dalam pergumulan, masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, keuangan, dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa dan menolong mereka. Berkati mereka, kuatkan mereka. Tuhan adalah perisai kami, Tuhan adalah pelindung kami, Tuhan adalah kemenangan kami, Tuhan adalah pembebas kami. Kami berdoakan dalam nama Yesus, hadirat Allah nyata dalam setiap keluarga, setiap pribadi dan pekerjaan dan masa depan kami. Haleluya Yesus. Diberkatilah seluruh jemaat, diberkatilah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan mau mengingatkan kita menjadi pendengar dan juga pelaku firman Allah. Engkau adalah orang yang luar biasa. Diberkatilah kita. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Haleluya.